Kira-kira berapa sih income yang didapat minimal banget? Berapa nih? 15 ini luar biasanya, dari 2.000 ya Ya. naik 2 juta. Oh, Nggak masuk akal kan? Semua ketakutan itu ada di setiap bidang. Algoritmanya yang naik itu yang lagi kontroversi. sudah berapa lama bang untuk konten kreatornya? 7 tahunan lah. Sudah 7 tahunan ya, bersama Mas Dodi Septriadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dodi, kali ini kita akan sharing-sharing tentang bagaimana nih untuk perjalanan Mas Dodi memulai jadi konten kreator sekaligus YouTuber. Oke, perjalanan awal mulanya ya di konten kreator. Jadi sebelum saya menjadi YouTuber, jauh sebelumnya saya itu udah lama sekali mendalami bidang desain grafis, fotografi. Nah, itu modal utama saya untuk bisa menjadi konten kreator. Karena untuk menjadi konten kreator itu nggak bisa lepas dari yang namanya skill editing, videografi, desain grafis, dan lain-lainnya. Minimal ngerti dasar-dasarnya. Nah, sebelum saya jadi konten kreator, saya udah mendalami itu. Nah, karena saya dulu nggak punya tempat untuk menyalurkan karya saya. Dulu YouTube itu masih belum ini banget, belum terkenal banget, belum banyak orang yang jadi YouTuber lah. Masih awal-awal YouTube itu ya? Iya, lupa saya tahunnya berapa. Iya. Setelah YouTube itu ngehit, akhirnya saya merasa punya tempat. Oh, ini tempat bisa digunakan nih buat menyalurkan karya. Ya awalnya sebatas itu aja, hobi ngedit, hobi bikin video gitu aja. Dari iseng-iseng itu ternyata videonya naik. Pembahasan pertama di channel saya itu bukan seperti sekarang. Pembahasan pertama di channel saya itu malah sesuatu yang gak jelas. Yang pertamanya cover lagu. Cover lagu? Iya, ada tuh di video pertama saya itu cover lagu. Ya mungkin karena suaranya terlalu bagus ya. Aduh. jadi nggak banyak yang nonton. Namanya hobi kan ya, hobi bikin betul, video terus diupload. Akhirnya saya pelajari lagi gimana sih caranya kalau video itu bisa banyak yang nonton. Oh, ternyata coba bahas sesuatu yang aneh-aneh. Aneh-aneh? Iya. Kayak apa tuh? Contohnya saya pernah membahas tentang eksperimen homunculus. Pernah tahu nggak? Apa tuh eksperimen homunculus? Ya, jadi ada sebuah eksperimen membuat telur itu bisa menjadi seperti binatang-binatang yang mengerikan lah. Oh iya pernah lihat aku. Pernah lihat itu ya. Pernah viral banget. Nah, itu saya manfaatkan viralnya itu. Ternyata naik video saya. Dari situlah akhirnya muncul ide membuat sesuatu yang aneh-aneh. Naik, saya tambahin lagi yang aneh, membahas video horor. Oh, masih ada Horor ya. Iya. Iya, itu video horor naik juga setelah lama-lama saya terfikirkan, karena views saya semakin banyak, ya jadi beban buat saya. Ini kalau saya bahas yang aneh-aneh doang, saya bahas horor-horor doang, kayaknya tidak ada manfaat kepada audiensnya. Iya, subscriber saya. Mereka hanya nonton-nonton aja, nggak ada nilai edukasinya. Saya jadi beban di situ. Justru saya menakut-nakuti orang. Akhirnya saya rubahlah, horor tapi mengedukasi orang agar tidak takut kepada hal-hal yang sifatnya setan, jin, dan lain-lainnya. Karena kita kan memang dituntut dalam agama kita untuk melawan yang namanya setan, jin, dan lain-lainnya. Karena itu musuh yang nyata bagi kita. Nah, saya sisipkan edukasi seperti itu. Ternyata naik juga itu. Jadi intinya yang pertama itu kalau kita mau bikin video kayaknya memang harus aneh-aneh dulu, baru yang kayak gitu. Untuk anak muda sekarang, zaman sekarang nih, kalau kita lihat kan anak muda zaman sekarang takut untuk memulai, terutama nih masalah alat. Banyak kan anak muda itu, aku gak punya alatnya, gak punya mic, gak punya tripod dan lain sebagainya. Akhirnya mereka stuck dan gak mulai-mulai. Gimana Mas Dodi terkait hal itu? Ya, saya awal itu kan tadi saya bilang bahwa saya sudah punya skill desain grafis, videografi, tapi itu semua bukan alat saya sebenarnya. Bukan alat itu? Bukan, ya kameranya ada, komputernya ada, tapi bukan punya saya. Itu punya suatu lembaga kursus komputer gitu lah. Dari hasil pinjam berarti awalnya? Iya, awalnya pinjam. Saya nggak punya, tapi saya punya, tapi akhirnya kan saya punya skillnya. Iya. Setelah selesai dari kursus komputer itu kan saya nggak punya nih alat. Nggak punya alat. Saya memanfaatkan satu yang semua orang punya.
Untuk saat ini, handphone. Android. Android masih itu. Iya. Bukan iPhone gitu ya? Bukan, sampai sekarang juga bukan. Iya. Akhirnya saya memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Android seperti fitur editing, fitur memperbaiki suara, audio dan lain-lainnya. Itu saya gunakan. Saya rasa kalau masalah alat untuk saat ini nggak perlu diresahkan lagi lah, karena siapa sih yang nggak megang Android sekarang? Iya, kebanyakan malah mahasiswa sekarang megang iPhone. Iya. Nah, terus beli mic kayak gini, paling kita nyisihin berapa ratus gitu kan? Buat beli mic, kan ada yang puluhan ribu. Makanya kalau masalah alat sebenarnya nggak jadi kendala utama. Yang terpenting adalah punya minat apa enggak. Gitu. Punya minat apa enggak? Iya. Nah, kalau menurut Mas Dodi nih ya, bagaimana cara kita itu agar tetap untuk berpegang teguh pada perspektif kita? Kayaknya Mas Dodi nih ya, awal mulai YouTube itu kan pasti ada keinginan kuat sampai akhirnya sampai sekarang itu bisa bertahan. Nah, hal apa yang membuat Mas Dodi kira-kira bertahan sampai saat ini? Ya, kalau mengenai perspektif orang lain kita nggak bisa menghindari. Ya. Sebagai konten kreator itu udah pasti. Udah pasti. Ya, jadi harus ditanamkan kepada diri kita, di pikiran kita. Ketika saya memilih jalan untuk menjadi konten kreator, ingat, Anda pasti mendapatkan cibiran, Anda pasti juga bisa saja mendapatkan pujian. Iya, betul banget. Itu harus. Jadi ketika ada sesuatu dari orang lain, baik itu perkataan buruk atau perkataan baik, ya sudah, kita sudah tahu bahwa memang ini konsekuensinya sebagai konten kreator. Sampai sekarang saya masih ada juga nge-hate. Masih ada yang ngejudge gitu, masih ada ya? Ya, bahkan ngancam bunuh juga ada. Biasa, hal-hal seperti itu biasa sebagai konten kreator. Kalau saya kan konten edukasi. Iya. Bahkan di luar konten edukasi sekalipun yang ngelawak juga banyak yang dihantui rasa takut salah ngomong jadi penistaan agama, takut, itu pasti ada. Nah, bagaimana menghadapi itu semua? Yang pertama adalah kembali lagi kita sadari bahwa itu konsekuensinya. Kuatkan diri kita. Kalau udah sadar saya milih jadi konten kreator bahwa nanti akan begini, nggak kaget lagi. Iya, betul. Ya, jadi semakin kita banyak menerima hate orang lain, semakin banyak kita menerima terpaan dari orang lain, itu semakin melatih diri kita. Justru itu yang buat dia tambah kuat. Iya. Kuncinya itu tadi, sadari benar-benar bahwa kalau menjadi konten kreator itu pasti akan ada yang ngejudge. Iya, ada juga bisa jadi ada yang memuji. Iya. Ya, kemudian nih bahasan yang paling penting nih Masnya. Ini tentang income nih. Kan kalau kita melakukan sesuatu itu kan pasti pikiran utama kita adalah uang. Nah, penghasilan minimal banget untuk kreator sekelas Mas Dodi ini kira-kira berapa sih income yang didapat? Minimal banget tuh. Iya. Kalau jadi konten kreator itu kan tidak langsung bisa dapat. Ya. Saya itu selama 7 bulan kosong selama 7 bulan. Iya, benar-benar. Dan saya sambil bekerja di tempat lain. Jadi pulang kerja itu saya melanjutkan konten saya. Selama 7 bulan itu kosong. Tapi karena kembali lagi suka ngedit, suka bikin video, suka ngupload video, itu happy aja. Sama kayak kalau kita ngelihat orang main bola sore-sore pulang kerja, kalau kita yang nggak hobi bola kan ngapain, capek kan? Capek banget tuh. Iya, tapi bagi orang yang suka main bola happy aja. Makanya kalau income mungkin tidak langsung dapat ya. Saya juga bertahap. Yang awalnya itu cuman dapat ya Rp2.000 lah. Rp2.000 awal-awal dulu. Iya. Tapi saya nggak kaget karena memang kan awal. Iya. Yang kedua, ini luar biasanya dari 2.000 ya. Iya. Naik 2 juta. Oh, nggak masuk akal kan? Secepat itu gitu. Iya, namanya di konten kreator tuh nggak ketebak, angka itu nggak ketebak. Jadi dari awal saya lihat, oh udah ada yang masuk nih Rp200. Saya lihat, oh kok beberapa bulan kemudian sudah 2 juta. Ini udah bisa dicairkan kan, 2 juta. Iya. Ya akhirnya saya mencairkan itu dan meningkatkan konten saya. Ya, masa mau dibuka nih? Iya. Angkanya dibuka nih. Boleh kalau nggak privasi kamu tadi. Ya, kisaran berapa nih? 15 dapat lah. Oh iya, 15. Kalau kita bahas rasa takut nih, ada nggak selama ini Mas Dodi itu sampai saat ini bahkan masih takut untuk melakukan hal-hal baru gitu?
Kan anak muda sekarang nih mau nulis gitu ya, tapi dia takut tulisannya nanti dikritik orang lain atau dibilang buruk dan lain sebagainya. Mau buat konten, tunggu kontennya bagus gitu. Nah, ada gak sampai saat ini kalau Mas Dodi sendiri ngerasakan? Saya sudah kerja di banyak hal ya. Oh, banyak hal. Iya, saya sudah jadi karyawan sudah, buka usaha sendiri sudah, dan ternyata dari sekian banyak yang saya jalani, semua ketakutan itu ada di setiap bidang pekerjaan. Ada di setiap bidang. Iya, jadi Iya. jangan dikira kita jadi content creator tuh aman-aman aja, tidak. Sampai sekarang rasa takut itu ya tetap ada ketika ada sesuatu pembahasan yang benar-benar sensitif, dan saya dituntut oleh subscriber saya, Bang, bahas dong, padahal saya tahu ini sensitif banget. Sensitif banget. Itu Apakah Bangnya tetap bahas itu? pada akhirnya nyari cara buat membahas dengan cara yang ya kita memanfaatkan bagaimana caranya menyampaikan sesuatu yang tidak terjerat undang-undang ITE gitu lah. Iya. Seperti jangan langsung menjustis kalau ada pejabat yang misalnya diberitakan korupsi, kita langsung jangan langsung menjustis dia korupsi. Paling enggak kita pakai kata-kata diduga atau judulnya kita kasih tanda tanya seperti itu. Tapi kan kalau lihat konten sekarang itu paling banyak hal-hal kontroversial itu yang lebih gampang tuh untuk hasil income yang banyak tuh. Benar sekali. Karena memang dari segi genrenya konten apapun, algoritmanya yang naik itu yang lagi kontroversi. Kalau nggak ngikuti itu nggak bisa. Banyak kan konten kreator yang pada akhirnya sekarang udah mati, nggak Iya. kelihatan kontennya. Iya. Meskipun dia tetap aktif, channelnya nggak banyak nonton, itu karena nggak ngikuti perkembangan algoritma. Oke. Jadi kita harus ikut perkembangan juga sebagai konten kreator. Kalau nggak kita akan ditinggal. Seperti itu. Ya, oke. Thanks nih sharing-sharingnya untuk Mas Dodi Sefriadi. Jadi konten kreator itu nggak bisa secara gampang untuk kita langsung dapat passive income gitu. Tapi secara bertahap gitu Bang ya. Betul banget. Ya. Jadi konsisten adalah kunci dari semuanya.